Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta. Video yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube Emos Jakarta. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Kali ini saya lagi sama Yuni. Kita sudah janji pas podcast pertama kemarin mau bikin podcast khusus konten. Temanya, kenapa kok Pak Kris pilih kerja di Matraman gitu. Itu temanya ya? Iya. Temanya itu. Jadi saya suruh siapkan pertanyaan, makanya saya duduk di sini, dia duduk di situ. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan. Ini satu konten khusus di-upload di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Kalau teman-teman pengen tahu, Emoser pengen tahu. Karena begini, sebelumnya saya mau jelaskan bahwa dulu memang saya tidak di Emos ya nih ya. Iya. Karena di Emos ini kita bikin bareng-bareng gitu kan. Kita bikin Emos ini bareng-bareng, dan sebelumnya Emos itu ada nama sebelum Emos ya. Kita juga kan berangkatnya dari sana, kita kan kerja di sana juga gitu kan. Makanya sekarang pengen tahu kenapa gitu loh. Kalau kamu kan aku nggak perlu tanya nih, kenapa kamu pilih Embos? Emang kamu kan pindah ke Embos secara otomatis karena Embos lepas dari yang nama gitu loh. Iya, kalau aku kan lepas otomatis. Lepas otomatis ya. Kenapa juga sama nih? Enggak dong, bukannya beda. Oh gitu ya. Enggak dong. Kamu kalau dulu kan nggak ada urusan sama yang dulu ya. Kalau kamu nggak ada urusan ya. Kalau aku kan memang dari situ gitu. Iya. Ayo. Ayo nih, silakan tanya-tanya, silakan. Aku jawab dengan jujur. Ya iyalah, kalau bohong mah munafik. Apa tanya apa nih? Pertanyaan pertama. Ada berapa pertanyaan sih? Berapa ya? Berapa? 5 atau 6 pokoknya. 5 apa 6? Tuh kalau dijawab cepat kok durasinya cepat dong berarti. Iya, jawabnya lama. Kan aku cuma jawab, aku cuma nanya, Pak Kus jawabnya yang lama. Kamu kepo ya berarti. 5 sampai 5 berarti apa aja itu tanyaan? Ya, Yang pertama apa? Ini balik lagi ke yang tadi yang Pak Kus yang pertanyaan yang tadi yang kenapa Pak Kus memilih ini. Terus bagaimana awal mula Pak Kus bergabung dengan Emos itu bagaimana mulanya? Ya aku itu. Yang pertama tadi apa? Kenapa milih Emos? Itu dijawabnya nanti akhir aja. Oh. Jawab dulu yang ini. Apa itu tanyaan tadi? Bagaimana awal mula Pak Kris bergabung di Emos? Ini awal mula. Aku bergabung di Emos itu tahun 2015 ya. Iya dong. Ya. Awal Januari ya 2015. Pertamanya aku tuh sudah sebenarnya udah nggak aktif lagi di yang lama, di manajemen Carwash yang lama kan udah nggak aktif lagi kan di sana kan. Jadi aku kesini itu aku ngelihat Pak Kirun tuh kerja sendiri gitu loh. Iya. Ya kan, melihat Pak Kirun kerja sendiri. Bukan kok Pak Kirun nggak bisa kerja kalau aku lihat, cuman kurang cepat, progresnya kurang cepat. Kamu bisa ngerasain nggak? Iya, iya. Terus dikelilingi orang-orang yang apa ya, berpikiran masih kaku-kaku gitu kan, yang dulu kan ya. Pak Kirun tuh ya ada ya. Iya, ya. Terus sampai omset Poles tuh nggak pernah masuk. Kan aku ngomong ke kamu ya kan aku ngomong ke kamu tau. Mulai dari itu kan kita ada perubahan kan. Tapi itu belum Embos loh. Iya, belum. Itu masih yang lama kan. Nah, kamu tadi tanya Bagaimana proses
proses ke sini kan. Bergabungnya, Wak. Iya, bergabungnya. Aku melihat itu, terus kemudian aku datang ke Pak Kirun. Iya. Aku bukan datang ke Pak Mul kan, aku datang ke Pak Kirun kan. Pak Kirun Berarti bukan ke kamu. bukan dong, aku datangnya ke Pak Kirun. Kalau Pak Kirun nggak ACC, aku nggak jadi kerja di sini. Aku nggak mungkin gabung ke kamu di sini. Nah Pak Kirun, aku lihat kan Pak Kirun kan perlu desain, perlu promosi. Terus aku bantu untuk nanganin komplainnya. Kan job deskku itu sebenarnya di sini. Jadi Pak Kirun perlu desain. Kalau ada promo, gak ada yang desain kan di sini gitu. Pak Kirun fokus ke SDM. Ya udah aku ngajuin diri itu gimana Pak? Aku bantu di desainnya sama promonya. Mungkin Pak Kirun saat itu nggak tahu deh, aku lupa. Kayaknya langsung Langsung lobby ke owner. enggak, langsung ACC apa enggak gitu loh. Nah, terus kemudian selang berapa hari itu ada kabar lagi ke aku. Oke Pak Kris gabung nggak apa-apa, tapi Pak Mul pengen tahu apa jobnya. Makanya terus aku tulis kayak proposal begitu. Terus aku minta alamat email Pak Mul, terus aku email. Langsung email ke owner. Iya, terus disetujui. Terus Gitu. kalau misalnya kan Pak Kris mengajukan permintaan di sini. Kalau misalnya kan ini udah, kalau misalnya Pak Kris enggak bergabung di MWOS, Pak Kris mau kemana gitu? Apa masih tetap di yang dulu? Enggak dong, aku kan sudah enggak di yang dulu. Oh, Enggak dong, aku udah enggak loh. Oh, Nih, aku tuh udah keluar. aku baru tahu loh. Iya, aku bukan dari sana langsung ke sini, bukan. Aku sempat free itu 1 tahun kan, nggak di Karwos kan 1 tahun. Aku nggak di Karwos 1 tahun, aku main online, jualan online, begitu kan. Ya malah gede hasilnya itu. Online tuh pas aku tinggal gede-gedenya loh. Satu hari aku bisa dapat 1.750.000. Gede dong. Gede, memang gede. Sebulan aja 30 juta. Iya, tapi kan nggak bisa mencapai seperti itu, average-nya nggak seperti itu. Kalau cari duit 10 juta enak lah, zaman aku online itu. Udah mulai aku kan bikin blog, aku bikin website gitu kan. Sampai sama kamu di bawah juga kan aku masih bikin itu kan. Masih bikin itu karena masih satu outlet. Nah, di situ aku tertarik ke sini tadi yang seperti tak ceritain tadi. Aku sudah nggak ada ikatan sana, aku kesini gitu loh. Sama-sama di bidang Karwas kan. Karena aku dulu janji, aku pernah berjanji. Aku nggak akan main Karwas, nggak akan ke Karwas lagi selain yang dulu. Nggak ada Karwas yang menurutku apa ya? Aku nggak akan kerja di cuci mobil lagi gitulah istilahnya. Yang nggak akan kerja itu dalam artian konteksnya ya tak klarifikasi. Kadang orang berpikirnya begitu. Berarti dia tuh cuma ngecap, ngomong doang gitu kan ada. Karena aku sudah ngomong sama orang ketika aku mau pergi. Aku nggak ada cuci mobil yang konsepnya lebih bagus yang sudah pernah aku kerja daripada yang dulu. Aku bilang begitu. Nah terus aku bilang, suara apa sini? Iya. Aku bilang aku nggak akan kerja lagi. Kan di sini aku bukan karyawan maksudnya. Iya. Iya kan? Maksudnya Aku malah lebih jadi ke kerjasama gitu loh. Kan aku bukan karyawan loh di sini nih. Kamu harus ngerti loh. Ngerti gak kamu? Ngerti. Aku bukan karyawan yang berangkat pagi pulang sore kayak di sana. Aku enggak. Jadi di sini aku lebih menjual ide-ide, gagasan-gagasan, terus inovasi apa sih gitu. Nah itu diterapkan dulu di lapangan. Kalau menghasilkan duit, aku juga dapat duit. Kalau gagal ya aku nggak dapat duit dong. Kan dari situ. Jadi aku bukan kayak dulu lagi berangkat pagi, pulang sore. pulang malam. Berangkat aku jam 9, pulang jam 9 malam. Gajiku 4 juta. Berarti kerja 10 jam. Iya, tiap hari. Tapi Sabtu Minggu libur pertama. Waktu terakhir di kantor hari Minggu libur, bukan Sabtu nggak libur, Minggu libur. Terus Gitu. akhir nggak ada libur. Enggak, malah akhir-akhir di situ. Tapi aku keluar dari sana tuh pakai etika. Jadi sebulan sebelum keluar aku sudah kirim proposal, surat pengunduran diri. Terus ada solusi nggak ketika nanti aku tinggal? Ownernya bilang cariin ganti, aku cariin, aku buka lowongan. Ya sempat terima juga orang baru, cuman nggak ada yang cocok, nggak dipakai gitu. Jadi aku bukan pergi itu bukan asal-asalan aja. Aku masih bagus komunikasi juga masih bagus. Sampai sekarang udah hampir 6 tahun nggak komunikasi karena memang ya aku nggak ada masalah, cuman aku nggak tahu, orang nggak tahu lah pikirannya Kak seperti apa ya nih ya.
kita mah udah baik aja. Iya. Terserah orang nggak baik mau. Iya, mau gimana? Berarti kan banyak nih kalau ada apalagi kalau ada yang nawarin barang, kan kalau nggak ke Pak Kris ke aku. Selalu orangnya bilang, Pak Kris itu siapanya di sini? Apa posisinya? Emang posisinya apa? Aku posisinya di sini tuh kayak apa ya nih ya? Yang jelas bukan inilah, aku bukan karyawan lah. Kalau manajer kan Pak Kirun gitu aja. Pak Kris itu kalau ada yang nanya begitu, Pak Kris itu teman saya gitu aja. Teman saya. Iya dong. Itu gimana? Atasan saya. Iya, terserah deh atasan kamu bagaimana. Dilihat dari gaji juga gede kamu kok. Artinya aku bawaan kamu aja nih. Iya, dilihat dari gaji. Dilihatnya itu dari bonus akhirnya itu loh. Bonus akhir. Gitu. Jadi kita kan bukan perusahaan apa ya, profesional kayak PT gitu. Kalau PT dituntut untuk ini komisaris, ini presiden direktur, ini direkturnya, ini manajernya, ini manajer operasional, ini supervisor, ini baru kru begitu. Tapi kalau kita kan enggak. Iya. Ya kan, posisinya kamu administrasi, bahkan kamu bisa ngerangkap jadi supervisor kasir, supervisor kafe, gitu kan, jobnya ngerangkap gitu. Karena memang ya kita perusahaan bukan perusahaan profesional yang PT yang terdaftar begitu, ownernya kan tunggal. Jadi terserah owner mau dibikin PT terserah dia, mau dibikin PD perorangan juga terserah dia. Ya jelas ya nih. Kalau ada yang mau ditanyain lagi nggak apa-apa, ini sekaligus mengklarifikasi sih. Itu soalnya setiap orang yang mau ini barang pasti Tanya Pak Kris siapa? Pak Kris suaminya Mbak Yuni, bukan pasti gitu. Pak Kris suaminya Mbak Yuni. Kok dikira kamu maksudnya di sini kamu ownernya gitu? Iya, nggak tahu deh. Mungkin Pak Kris itu atasan saya, tapi saya itu kerja sama suami gitu. Oh iya. Suami istri kerja di sini. Terus tindakan apa? Kita yang kedua, tindakan apa jika cucian mobil sepi? Tindakannya itu bagaimana solusinya? Oh sekarang? Ya, setelah ini. Jadi udah clear ya? Aku keluar dari sana udah clear ya? Kamu konteksnya ini sekarang solusi? Solusi ya, karena apalagi sekarang corona, cucian naik turun. Ini menurutmu Matraman ini seperti apa? Menurutmu Matraman ini signifikan nggak terdampak corona nggak? Menurutmu? Menurutku. Kamu nggak tahu outlet lain kan? Iya. Maksudnya nggak begitu tahu outlet lain? Menurutku waktu awal bulan April deh, April tahun Mei ya. Kedampak ya? Kedampak, tapi sekarang enggak. Jadi yang aja nggak terlalu. Iya, jadi pertanyaanmu ini untuk umum gitu maksudnya. Untuk umum. Yang cucian ini kan. Oh, maksudnya untuk ini ya. Jadi apa kuncinya? Apa yang saya lakukan ketika cucian mobil sepi? Iya, kita lihat dong. Kita lihat pasarnya itu seperti apa. Efek dari sepi itu apa? Sebabnya sepi itu apa? Gitu loh. Kalau misalnya corona seperti ini ya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kan saya udah jelasin di video-video saya yang dulu ya, kayaknya corona ini kita harus lebih giat lagi untuk bekerja. Sebenarnya kita dorong anak-anak itu jangan corona sepi jangan begitu. Jadi malah kita bikin apa gitu loh, gebrakan apa, kayak fogging. Fogging itu kan sebenarnya masukan. Ide dari saya tak kasih ke owner, kemudian direalisasikan. Udah bisa sampai 20 juta di Matraman begitu kan? Bisa, kalau semua outlet 30 juta itu kan termasuk dapat duit dari fogging begitu kan? Nah itu salah satu inovasi di musim corona ini. Terus yang kedua ya mungkin banting-banting harga lah. Turun harga? Iya dong. Banting harga kalau di Matraman efektif nggak? Enggak kan kemarin? Harga 40 kemarin malah cenderung berantem terus kamu kasir sama customermu, ya kan? Jadi banting harga itu nggak selalu efektif kita terapkan di cucian mobil. Ada juga customer itu memang kondisi seperti ini tuh memang nggak mau keluar, takut bukan masalah harganya mahal, gitu kan. Jadi kalau kondisinya lagi pandemi terus sepi, oke lah, wajar lah. Tapi misalnya nggak lagi pandemi tapi sepi, nah itu ada yang salah pasti di dalamnya. Cara memperbaiki kesalahan itu seperti apa? Ya kita perbaiki internal dulu. Internal itu apa? Servisnya kita lihat. Oh kalau servisnya sudah bersih, rapi, ramah sama orang nggak ada yang komplain, masih sepi, ya itu hal lain berarti dari luar. Apa faktor eksternalnya apa? Gitu. Iya.
Aku itu ini pertanyaan tuh bingung, ngacak-ngacak soalnya. Iya, nggak apa-apa, tanya aja. Bukan. Ini udah kontennya udah panjang. Udah panjang Iya. ya, udahlah, ngerti lah. Iya, ngerti. Yang kedua ya, 5 katanya tadi ya. 5 atau berapa lah? Iya. Terserah. Terus Tadi yang ini udah dijawab belum sih? yang mana? By step proses MWOS semakin naik itu. Itu kan udah ya sebenarnya udah kita jelaskan di konten kita kemarin kan sebenarnya. Itu step by step MWOS naik itu ya mulainya ya dari 2015 awal itu. Dulu kamu bilang pertama kamu admin katanya kan memang 90 juta kan kita di sini. Ya aku bisa ngerasain 90 juta. Itu masalahnya memang dari dalam dulu. Kamu ngerasa nggak pemberesan masalah itu dimulai dari dalam? Dalam. Kamu ngerasa nggak? Gimana? Dari dalam itu dulu kan omset Poles itu kayak dibatasin. Tahu nggak kamu? Ngerasa nggak kamu? Aku bisa menemukan hal itu, terus kemudian aku laporkan ke Pak Girun, ke kamu, terus ke Pak Mul kan, begitu kan? Iya. Sama Pak Mul ada pemberesan ke Pak Girun operasionalnya, kemudian ditemukan orang-orang yang lama kemudian pergi semua kan? Iya. Nah itu salah satu penghambat omset kenapa nggak tinggi-tinggi itu di situ gitu loh. 90, 100, 110 paling tinggi kan gitu Iya. kan. Nah kemudian rombongan Jose datang, dia baru mau bisa poles. Kemudian Poles kan diambil alih dia semua. Orang-orang lama kayak siapa yang lama itu pergi semua kan. Iya. Oh, iya. Ali di sini kamu masih ada nggak? Ada. Nah itu orang-orang lama itu kan pergi semua kan, Drang? Iya. Kemudian diambil alih rombongan Jose langsung push. Iya, bungkus ya. 180. Pertama ditarget cuma 140 juta kan? Iya. Dapatnya 180. Nah aku datang ke sini dikasih bonus kan, Wih. dikasih bonus ya kerja, ya dikasih bonus, terus ada kerjaan lain, dikasih kerjaan lain sama Iyalah, kamu. dapat bonus gak ada kerjaan mah itu enak banget. Orang tuh berpikirnya seperti itu loh. Kadang aku tuh mikir seperti itu loh nih. Pak Kris ini kerjanya apa? Kok dapat bonus gitu loh. Padahal- Ya kalau misalnya nggak masuk di dalamnya manajemen ya nggak tahu lah kerjaanku apa. Iya. Nah, orang gimana cari ide, gimana supaya ini rame, Dan ide itu mahal ya, dia bikin. Ya istilahnya seperti Iya. itu. Ideku bukan semua ide yang aku usulkan diterima itu terus jadi duit semua, enggak. Iya. Ada yang gagal juga banyak. Ada, cuman kan ya itu namanya proses. Gitu kan. Iyalah, dapat bonus cair. Ntar ini mobil, ntar beli mobil lagi, rumah ya udah di Ya enggak lah. sedang kaya Ya. sekarang. Ya enggak lah, kita maju bersama lah nih. Maksudnya di Embos ini ketika perusahaan. Jadi prinsipku gini, kalau misalnya kamu punya duit modal misalnya 1 miliar, Iya, amin. terus aku yang kerja, ya nggak mungkin lah penghasilanku lebih dari kamu, kan begitu. Harus yang punya duit dulu untung besar, Baru kita ikut untung gitu loh. Nah kan kadang ada orang yang punya duit itu untung besar, yang kita tetap nggak untung-untung. Iya, ada banyak. Kan ada begitu kan. Kalau kita kerja seperti itu ya nggak bisa diterusin. Ngapa? Kita udah nggak cari kerjaan, kita cari Ya duit kita kan. juga kan ngikutin dia kayak ya kita juga pengen kaya. Harusnya kan begitu. Iya. Jadi sama maju, nanti ekspansi lagi, bikin lagi, oh tambah gede lagi, oh bikin lagi di sini tambah gede lagi gitu. Jadi kita berinovasi, ngikutin perkembangan, nyariin duit orang biar dapat duit dulu gede baru kita ikutan. Kan gitu Ya, mudah-mudahan harusnya. kita juga cepat kaya ya. Ya. Jangan kita apa? Amin, kaya ya. Kaya. Yang penting nggak boleh nikah lagi lah kalau gitu. Ya cukup satu lah itu. Kayak yang penting katanya sih cukup. Iya. Punya rumah. Cukup punya rumah, mobil. Cukup buat apa ya? Aku sih pingin usaha. Nah cukup Iya. Oh kamu bikin usaha ya? pingin usaha meskipun kecil-kecilan kan. Iya. Buka cucian mobil gitu. Nggak ada ya. Aku nggak tertarik untuk meskipun enggak aku ya? di cucian karena aku Kamu sebenarnya kamu tahu nggak sih nih cucian mobil nih kalau misalnya kamu buka sendiri, cucian motor tuh kamu bisa nggak sih punya konsep seperti itu? Kamu dapat apa, bekal ilmu apa dari sini? Kalau cuman Excel buat terus bikin proposal, bikin laporan kayak gitu ngapain? Gitu loh. soalnya aku pikir Kamu nggak akan berkembang di sini gitu. iya nggak akan berkembang terus kayaknya itu modal itu kayaknya harus banyak gitu kalau bukan itu. Ya tapi kan kita bisa ngarahnya dari kecil dulu. Cuci motor tuh dapat duit juga loh. Iya. Dengan modal 150 juta mungkin atau 200 juta kamu sudah bisa jalan.
gitu. Dan itu retailnya bagus. Iya. Retail, kamu tahu nggak, pendapatan hariannya tuh bagus gitu loh. Modal yang kamu keluarkan tuh besar di pertama, tapi ke depan tuh nggak belanja lagi, tinggal bahan baku aja kan gitu. Ya kamu harus punya ilmu dari situ juga dong. Kamu nih di sini malah mengetahui omset ini semua kamu ketahui duit yang masuk di sini. Tapi kalau kamu nggak masuk ke manajemen, ke pengaturan, terus bagaimana pasarnya, ya percuma. Kecuali memang kamu nggak tertarik bisnis ini, ya kamu jangan lama-lama kerja di sini harusnya. Jangan lama-lama ya, sekarang udah berapa tahun gak lama-lama. Aku butuh kerjaan di sini, Butuh duitnya. butuh duit. Meskipun aku nggak tertarik ke Bidangnya, tapi kamu butuh kerjaannya untuk cari duitnya ya. Ya udah, kamu kembangkan aja. Iya. Kembangkan apa yang bisa dicariin duit. Kamu berpikir lagi, oh ini bisa Pak, kamu usulkan kerjasama seperti ini. Itu saranku sih kayak gitu. Jadi kamu jangan berhenti di situ. Iyalah. Kamu berkembang, misalnya Pak, bisnis kopi Bali masuk ini, ya udah kembangkan, gedekan lagi. Iya. Pak, bisnis ini masuk. Yang penting saling menguntungkan gitu loh. Iya. Menguntungkan tempat kerja kamu, juga menguntungkan kamu gitu. Kalau kamu diem aja, begitu aja, ya nggak tahu. Ya iyalah. Kamu udah di sini berapa tahun gitu kan. Istilahnya begitu. Kita kan berpikirnya cari duit lagi. Iya, sekarang udah nggak mikirin apa-apa, udah nikah, udah punya anak, bikinnya cari duit, iya. Gitu. Terus apa ya? Terus apa lagi? Udah ya? Oh iya nih, kan sekarang lagi masanya ini Pak. Masanya semua media sosial, YouTube, Instagram. Emos juga ini fokus untuk di media, kayak misalnya sekarang kan juga lagi fokus, entah itu kadang tiap hari kan, seterusnya apakah fokus di ya sebenarnya itu harusnya. Iya, soalnya iya harus. Kalau di sini kan aku dikasih kebebasan memang sama owner. enak gitu ya. Dikasih kebebasan dalam arti memang owner nggak rekomendasikan, terus owner juga nggak batasin. Iya. Artinya itu kan kebebasan, nggak rekomendasikan. Jadi bagaimana aku berkreasi membesarkan usaha inilah. Karena ketika usaha ini besar, aku yakin owner juga ngajak besar aku kok. Iya. Gitu. Jadi aku nggak mikir nanti, wah ketika aku gede aku ditinggal gitu, enggak. Semua akun atas nama Embos. Iya. Semua akun email, Gmail, YouTube, semuanya atas nama Embos. Nggak ada atas nama pribadiku. Bahkan kan aku beli HP 2. Ini kamu yang beliin, tapi kan aku yang bayar. Iya. Ya kan, tetap aku kan. Ini khusus untuk kerja, untuk Embos. Ini terpisah emailnya. Aku berpikir begini, dan ketika nanti aku pergi, mungkin aku bisa tinggalkan ini untuk generasi berikutnya gitu loh. Iya. Jadi kalau dulu aku enggak nih. Dulu yang sana aku bawa, aku pakai email Gmailku sendiri. Iya, aku pakai Gmailku sendiri, terus kemudian hal-hal yang sifatnya privasi aku tutup lah. Iya. Jadi jangan sampai nomor ya aku tarik, karena aku pakai nomorku, nanti orang telepon aku ditanya cuci mobilnya sudah selesai belum, aku nggak tahu Pak, karena aku sudah nggak di situ lagi. Nah sekarang aku berdasarkan pengalaman itu, nah aku bikin sendiri gitu loh, bikin email sendiri, terus bikin HP sendiri. Iya. Gitu. Tapi kalau kamu tanya seterusnya pakai media sosial, ya kita ikuti perkembangan. Perkembangannya seperti apa? Nanti ramenya mungkin di media sosial kan sekarang ini, di YouTube sama Instagram sama Facebook, WA. Ya udah kita ikutin itu. Sambil kita cari inovasi lah. Karena website pertama aja aku bikin website cuci mobil matraman.com kan. Nah, sekarang udah enggak tak hidupin lagi gitu. Karena aku udah jarang banget bisa duduk diem di komputer dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan. Diem aja tuh udah enggak. Kalau dulu kan mana-mana aku bawa laptop kan. Nah sekarang udah jarang, padahal komputer ada, laptop ada. Harusnya kalau aku mikir, kalau aku mau fokus 1 bulan aja, website sudah ada di Matraman gitu loh. Ya walaupun aku bukan ahlinya bikin website, cuman aku bisa modifikasi blog itu jadi website gitu loh nih. Iya. Itu kan lumayan juga kan. Iya lah, lumayan aja. Terus apa ya, aku lupa tadi. Apa yang mau nanya aku jadi lupa. Apa itu? Apa ya? Oh iya. Nih, Pak Kus kan ikutin Emos, bergabung sama Emos itu 2015. Ada kan kemarin tanya ke aku. Kalau aku sih planningnya ya. Kapan? Sampai kapan? Kalau Pak Kus sampai kapan? Oh, aku sampai saat ini nggak ada belum ada pikiran untuk sampai kapan di Embos. Cuman aku punya target
di usiaku yang ke-40 kerjaanku nggak seberat ini. Jadi aku sudah kerja pakai sistem, Iya. gitu loh. Jadi artinya aku nggak ada rencana untuk ninggalin Embos, Oh. gitu. Jadi bukan nggak ada rencana ya, karena ini belum ada rencana untuk ninggalin Embos. Tapi aku berpikir di usiaku yang ke-40 nanti, artinya 3 tahun lagi, Iya. aku sudah kerja pakai sistem. Jadi nggak makin berat. Iya. Misalnya sekarang seperti ini nih. Ketika barang-barang bahan bakumu habis, bahan poles itu harusnya sudah bukan kerjaanku lagi loh. Iya. Ya aku panas-panasan bawa motor, capek belanja ini semua. Itu sebenarnya bisa dikerjakan orang lain. Bisa. Dan itu sebenarnya nggak pakai mikir kerjaan itu. Ya, nggak mau. Tulisanmu dibelanjain, ini duitnya, notanya dibalikin ke kamu, beres. Iya. Tapi kan itu kadang kamu pesen kan berapa hari, kamu pesen, aku masih di ujung Menteng, kamu pesen, Pak ini habis, semua ya nih di ini ya, nah, habis semuanya dikasih ke kamu. Nah hal-hal seperti itu nanti ketika aku sudah masuk usia 40 kan, aku udah nggak muda lagi lah ya nih, Ya, udah tua kayak ya. asam urat, kayak kolesterol, kayak gitu kan udah mulai kan. Nah itu darah tinggi kayak gitu kan, hal-hal seperti itu harusnya aku udah tinggalin gitu loh. Kalau sekarang oke lah, tapi kita kan sambil berjalan terus berinovasi untuk bangun sistem gitu loh. Sistem itu seperti apa kerjanya, oh nanti bagian ini, bagian ini. Nah terus kalau sekarang misalnya kamu sekarang printer habis, Iya. tonernya habis gitu, Pak Kris toner printer habis. Kalau aku renungkan kok ya nggak apa-apa, sebenarnya kan selama ini memang aku yang ngerjain gitu kan, karena kamu kebiasaan aku yang ngerjain, ya kamu teleponnya ke aku gitu loh. Nah itu sebenarnya kalau sistemnya ada, ya udah kita cari yang deket-deket deh gitu. Cari yang dekat, misalnya Sunter ya terdekat Sunter mana, nanti nyuruh siapa bagiannya, terus ujung Menteng terdekat ujung Menteng mana gitu. Karena itu bukan nominal besar, sebenarnya isi toner itu kan cuma 75.000 kan, iya kan, bukan nominal besar. Jadi aku nggak perlu dari ujung Menteng ke sini, malah besar bensinnya daripada isi tonernya gitu kan. Gitu. Nah hal-hal seperti itu yang harus kita pikirkan gitu loh. Kalau kamu bilang sampai kapan Pak Kris mau di Embos, ya mungkin kita beda persepsi. Kalau kamu kan punya target, setelah kamu punya usaha, aku mau berhenti Pak Kris. Ya aku juga bisa seperti itu sebenarnya, bisa seperti itu. Tapi kalau aku berpikir aku mau punya usaha, tapi aku malah mau gandeng Embos. Lebih bagus. Iya, aku malah mau gandeng Embos. Misalnya aku bisa punya modal misalnya 300 sampai 400 juta. Aku malah mau join sama Embos. Iya. Ayo Embos, aku punya modal 400 juta. Ini ada nilai usaha yang besarnya 800, berarti kita 50-50. Bagaimana Embos? Ya aku masih ada di Embos, sementara aku punya saham di satu usaha itu. Iya, Gitu loh maksud aku berpikirnya seperti itu. Kalau untuk ninggalin Embos kayak merana kayak Embos kalau tak tinggal. Berana nanti nggak dapat bonus lagi. bukan Embos yang merana ya, akunya yang merana. Ada lagi? Soalnya kan Emos juga maksudnya udah punya nama lagi kalau bergabung ya. Iya, makanya di join gitu loh nih. Aku juga referensiin kamu sih, kalau misalnya kamu pengen usaha seperti itu boleh. Nggak perlu cuci mobil. Aku punya konsep nanti, mau tak punya konsep, kita mau bikin cuci motor. Coba. Iya. Cuci motor seperti apa? Kita bangun konsep. Cuci motor itu misalnya modalnya 200 juta, pakai nama Embos cuci motor. Iya. Ya udah kamu dompleng di situ. Di situ kamu bisa nunggu, terus kamu bisa jualan cemilan gorengan apa segala macam, Indomie. Kan enak di situ kan? Iya. Konsepnya dari sini, profit sharingnya seperti apa itu nanti bisa dibicarakan semua. Iya sih. Cuman modalnya kalau cuci motor ya lebih gede lah daripada warung biasa gitu Iya kan. lah. Minimal ya 200 juta gitu. Iya. Tapi kan dengan 200 juta kamu pasti bisa lah. Kamu kan orangnya pintar nyimpen duit. Amin ya amin. Terakhir nih, yang tadi judul, nah kan belum dijawab. Coba dijawab, kenapa Pak Kus lebih memilih Embos Kenapa aku lebih memilih Embos daripada ya katanya yang lama? Yang lama ya. Ya karena di Embos dapat duit. Emang yang lama nggak dapat duit? Nggak dapat. Kan kerja malah maksudnya Aku kerja berapa tahun nih di sana? kurang tahu deh. Nah, aku kerja sama-sama 5 tahun. Oh, Tapi
Tapi ada bedanya ya. Kita harus objektif, jangan subjektif ya. Menilai ini harus objektif. Artinya memang di sana aku di sana dengan proses waktu yang 5 tahun itu aku memang sementara proses cari ilmu, terus mendalami apa itu karwos. Dalam waktu 1 tahun aku tinggal tuh karwos. Setelah aku kenal internet, aku bisa bikin lab, bisa pegang komputer, buat seperti apa, terus bikin blog seperti apa. Nah aku tinggalin itu. Aku nggak ngilangin. Memang belajarku dari sana. Iya. Karena aku masuk itu nggak tahu apa-apa. Aku Facebook aja 2011 belum punya. Karena aku nggak tahu keyboard itu aku pikir keyboard organ. Ternyata keyboard itu ada keyboard komputer ada gitu loh. Nah situ. Terus kenapa milih Emboss? Jadi Emboss aku giliran di Emboss ini aku harus dapat duitnya karena aku sudah bisa semuanya gitu loh. Di sini ya kamu tahulah aku sudah bisa ngapain aja di sini gitu loh. Memang hasilnya di sini. Kalau kita mau bicara jauh ke dalamnya, manajemennya juga beda. Manajemen itu dalam artian care and share-nya ke karyawan itu beda. Bukan berarti yang lain jelek ya, enggak. Iya. Punya setiap owner punya kebijakan masing-masing. Tapi di sini aku yang merasa kerjasama ini bisa lanjut lah. Gitu. Jelas ya? Jelas ya. Jadi sudah terklarifikasi ya. Kenapa milih Emboss ya karena di Emboss dapat duit. Kalau di Emboss gak dapat duit aku udah pergi. Iya. Udah pergi, aku bukan cari kerjaan, aku cari duit. Iya. Kalau di Emboss gak ada duitnya aku pergi. Kemana? Entah kemana lah. Iya kan? Begitu. Ya udah itu aja. Oke ya. Nggak ada lagi ya nih ya? Nggak ada. Udah itu aja. Ya udahlah. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emboss tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.